negara Indonesia semuanya takut untuk mampir ke dukun ini gitu. Sehingga ya apa kabar Rek? Selamat datang di channel baruku Alanco yang akan bawakan cerita tentang kisah-kisah misteri. Cerita apa yang akan dibawakan kali ini? Penasaran kan? Langsung wae. Video kali ini aku bakal cerita tentang Bali. Kalau kemarin aku cerita tentang Surabaya, sekarang pindah ke Bali. Dan di Bali itu ada fenomena yang sangat-sangat terkenal, yaitu fenomena mengenai leak. Apa itu leak? Leak itu masih menjadi suatu fenomena yang ditakutkan oleh warga Bali dan bahkan sampai sekarang tuh masih eksis. Tapi sebenarnya leak itu apa sih? Leak itu bisa dikatakan ilmu atau bisa dikatakan juga hantu. Keduanya mungkin beda-beda tipis ya, tapi nanti akan saya jelaskan bahwa di leak Bali itu sendiri itu ada dua, yaitu jalur penengen sama jalur pengiwa ya. Kalau bahasa Jawanya itu kalau penengen itu ya kayak tangan kanan gitu, kalau pengiwa itu tangan kiri gitu, ya kan? Ya bener ya, mungkin di Bali mirip-mirip gitu lah. Kalau kalian orang Bali mungkin tahu ya. Kalau salah, mohon koreksinya ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang ilmu jalur penengen, ini adalah ilmu-ilmu yang baik. Kalau misalnya untuk jalur pengiwa, itu ilmu-ilmu yang buruk kayak gitu. Nah, namun sayangnya, terutama dukun-dukun yang ada di Bali itu lebih memilih untuk jalur yang pengiwa. Jadi jalur-jalur yang jelek. Itulah yang mengakibatkan sampai sekarang tuh ditakuti mengapa leak ini di Bali masih eksis. Kalau misalnya makna mitologinya sendiri itu bener-bener ini kompleks kayak belajar sejarah beneran lah. Karena aku harus riset dulu biar nggak salah. Jadi aku bacakan buat kalian semuanya. Oke, jadi leak dalam mitologi Bali itu adalah penyihir jahat yang artinya li itu artinya penyihir dan ak artinya jahat. Leak juga termasuk dalam golongan ajiwegik ya. Ini ajiwegik ya, bener ajiwegik. Kok aneh gitu ya, mungkin nggak biasa denger gitu ya. Ini juga saya pertama kalinya denger aji wegik. Aji berarti itu ilmu dan wegik itu yakni sifat yang sering mengganggu orang lain. Karena sifatnya negatif, maka leak ini tergolong dalam ilmu pengiwa. Nah, kenapa kemudian leak ini menyeramkan? Karena kalau misalnya aku baca-baca ternyata leak itu penampakannya perawakannya itu tinggi dengan mata yang juga besar, bergigi taring, memiliki bulu di seluruh tubuhnya. Ya kalau misalnya di Jawa itu lebih mirip kayak genderuwo gitulah ya. Tapi aku belum pernah lihat dan amit-amit kalau nggak mau lihat gitu loh. Tapi ini juga semacam ada kayak lidah-lidah yang memanjang gitu loh. Jadi kalian udah bisa ngebayangin ya betapa seremnya leak ini gitu. Atau mungkin kalian punya versi lain yang orang Bali. Aku nggak ngerti sih sebenarnya kayak apa. Tapi kalau misalnya kalau diibaratkan itu kalau di Jawa kayaknya mirip kayak genderuwo gitu. Nah, selain apa yang aku ceritain tadi, kalau misalnya dia bisa berubah menjadi seorang kayak mirip-mirip genderuwo, ternyata juga bisa menjadi wujud lain gitu, kayak ampuh gitu lah ya, kayak Power Rangers bisa berubah ke satu ke yang lain gitu, sesuka hatinya. Nah, ini bisa berubah menjadi bola api dan juga menjadi sejenis hewan yaitu babi. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa kok leak ini bisa sangat melegenda di Pulau Bali gitu ya? Mungkin kalau buat kalian yang warga Bali udah alah itu udah cerita yang biasa, udah basi di sini, udah nenek moyangku udah sering cerita gitu. Tapi aku ingin bagikan mungkin teman-teman lain yang belum tahu. Oke, langsung simak baik ceritanya yo. Nah, leak dalam penggalan catatan sejarah dinyatakan sudah ada sejak abad ke-11, tepatnya ketika Raja Airlangga di tahun 1006 sampai 1042 Masehi memerintah di Jawa Timur sejak 1021 Masehi. Nah nih, konon katanya awal mula tuh ada seorang janda sakti mandraguna yang bernama Dayu Datu. Nah, Dayu Datu ini tuh terkenal sakti dan kemudian banyak orang yang mengakui bahwa kesaktiannya ini benar-benar luar biasa dan akhirnya banyak orang yang kemudian takut karena menggunakan kesaktiannya untuk hal-hal negatif. Nah, karena kesaktiannya tersebut ia sangat tersohor hingga sampai dia dijuluki sebagai seorang yang bernama calon arang. Nah, kalau berdasarkan cerita yang aku baca sejarahnya mengenai calon arang, dia itu ternyata sering merusak hasil panen dan menyebabkan banyak penyakit di suatu desa tertentu. Nah, dari situ kemudian banyak warga yang benci loh
Nah, karena bencinya itu, calon arang bukan kemudian introspeksi diri, tapi malahan dia kayak, ya wis kalau misalnya kamu benci sama aku akan benci sama kamu gitu. Jadi dia memilih untuk justru kayak balas dendam gitulah. Ini hal yang negatif yang membuat calon arang kemudian murka kepada orang-orang di sekitar desa itu. Nah, tambah diperparah, calon arang itu kan punya anak perawan toh. Anak perawannya sebenarnya cantik, bernama Ratna Manggali. Nah, biasanya ini kan kalau orang di desa gitu, kalau udah anak perawan, udah siap nikah kan pasti nunggu yang akan meminang tuh siapa gitu kan. Nah, tapi nyatanya nggak ada satupun orang yang berani. Lah, gimana mau berani? Karena kan mau nemuin dukun. Ya, kalau misalnya mau misalnya mampir gitu, mau ke rumahnya, kan udah takut duluan. Jadi emang warga negara Indonesia semuanya takut untuk mampir ke dukun ini gitu. Sehingga sebenarnya mungkin anaknya banyak yang suka, tapi karena calon mertuanya itu nyeremin ya akhirnya nggak ada yang suka. Tapi justru karena itulah yang memperburuk kebencian calon arang kepada masyarakat sekitar desa tersebut. Nah, si calon arang ini kan udah benci banget gitu kan ya sama warga yang ada di situ. Biasanya kalau ibu-ibu lagi benci itu kan biasanya dia balas dendam gitu kan ya. Nah, balas dendamnya itu serem banget kan, dia itu berusaha untuk menculik gadis-gadis muda di desa tersebut. Fungsinya untuk apa sih menculik? Dia itu berusaha untuk mengkorbankan gadis tersebut untuk Dewi Durga. Akhirnya di desa tersebut itu banyak musibah, banyak orang yang meninggal dan kemudian dilanda banjir, banyak orang yang menderita penyakit. Nah, kemudian kan itu sampai tersiar ke seluruh warga di situ gitu lah. Pada zaman itu dipimpin oleh Raja Erlangga. Mungkin Raja Erlangga itu mendengar kabar gitu ya, dapat WhatsApp atau dapat DM Instagram dari warga gitu kan ya. Nah, itu akhirnya menyuruh penasehat gitulah ya, kayak semacam penasehat gitu namanya Empu Barada untuk mencoba mengatasi masalah ini. Dan kemudian Empu Barada ini kayak ngajak muridnya gitu atau siapanya gitu bernama Empu Bahula. Empu Bahula ini untuk dinikahkan kepada Ratna Manggali. Tahu kan Ratna Manggali itu kenapa harus dinikahkan? Supaya tidak terjadi musibah di desa tersebut lagi. Nah, akhirnya Ratna Manggali menikah pun dengan si Empu Bahula, Bahagia, Sentosa, dan juga mereka melaksanakan pesta besar-besaran. Mungkin satu kampung diundang semua untuk nyanyi lagu dangdut. Enggak, maksudnya mereka merayakan pernikahan itu selama 7 hari 7 malam. Dan itu menjadi sebuah kayak semacam manfaat lah buat desa tersebut, yang akhirnya tidak ada musibah buat desa tersebut. Nah, kemudian kayaknya Empu Bahula ini kayak nikah dengan Ratna Manggali dan kayak tinggal satu rumah mungkin ya sama si calon arang ini atau si mertuanya ini. Tahu kan ya, calon arang itu sihir gitu kan. Dia ternyata itu membuat buku. Nah, bukunya itu isi tentang gimana cara untuk dapetin cewek ini, gimana cara untuk bisa menggait cowok itu. Nah, pokoknya lengkap lah di dalam buku tersebut isinya gitu. Mungkin kalau misalnya aku mau ya aku ambil gitu buat menggait, maksudnya menggait sesuatu gitulah. Oke, jadi maksudnya ternyata si Empu Bahula ini menemukan sebuah buku tersebut kan. Nah, buku tersebut itu dimaksudkan ini apa? Dia penasaran gitu kan. Nah, ketika dia penasaran kan dia nggak tahu apa-apa gitu. Namanya aja menantu yang masih polos gitu ya. Dinikahkan aja mau-mau aja gitu kan. Nah, akhirnya dia memberikan kepada si Empu Barada, si tadi penasehat si Raja Erlangga itu. Oke, jadi kalau soal percintaan bukunya tuh bukan soal itu ya, tapi bukunya itu soal bagaimana memperdalam ilmu hitam atau ilmu menjadi leak. Jadi si calon arang ini nulis pokoknya udah kayak diary gitulah bagaimana caranya agar nanti dia kalau punya murid tuh dikasih bukunya di fotokopi kayak LKS gitu, semua muridnya dapat gitu kan, murah kayak kalau di fotokopi gitu lah istilahnya gitu. Semuanya itu ada di dalam buku tersebut. Jadi itulah yang menjadi kemarahan besar calon arang kepada si menantunya itu. Nah, kemudian si calon arang mungkin lagi buka-buka lemari, kemudian dia mungkin nyari bukunya di mana gitu. Bukuku nang di gitu kan. Ketika dia cari, ternyata bukunya kayaknya dicuri deh oleh si menantunya ini gitu, si Empu Bahula. Nah, ternyata dia tahu, kemudian dia mencoba untuk melawan si Empu Barada. Nah, kemudian calon arang kayaknya curiga. Kan si Empu Bahula ini kan punya guru ya, namanya Empu Barada itu tadi. Kayaknya berarti Empu Bahula itu niat dinikahkan kepada anaknya supaya bisa mengambil buku tersebut. Nah, akhirnya dia tahu nih, oh ini pasti yang ngambil disuruh oleh si gurunya yaitu Empu Barada. Nah, dari situlah
si calon arang melakukan perlawanan kepada Empu Baradat. Namun sayang seribu sayang, si calon arang ini kalah. Nah, semenjak si calon arang itu kemudian kalah sama Empu Baradat, desa tersebut itu menjadi aman, damai, sentosa, panen melimpah ruah, dan juga hubungan antar manusia lainnya itu sejahtera. Nah, kemudian kan pertanyaannya, katanya tadi awal ini si janda yang calon arang ini kan katanya sakti mandraguna yang nggak mungkin kalah gitu ya. Tapi ternyata si Leak ini atau calon arang ini ya, dia itu punya kelemahan guys. Ya, kelemahannya apa itu? Kelemahannya itu kalau misalnya ditusuk ini lehernya, kemudian lehernya dibuntungin gitu kan ya. Ya, itu langsung mati gitu. Tapi kayaknya nggak cuman Leak deh, kayaknya semua apapun hewan kalau misalnya ditusuk atau manusia juga pasti bakalan mati gitu loh. Dan berarti itu pun yang lakuin juga nggak orang sembarangan. Yang lakuin itu hanya orang-orang yang pintar. Otomatis kan ya juga jarang. Makanya Leak ini masih menjadi suatu fenomena yang ditakutkan. Kalau tadi kan aku cerita kalau Leaknya itu hewan atau manusia. Tapi kan yang namanya Leak itu sebenarnya ilmu magis ya kan. Kalaupun kita udah buntungin tiba-tiba bisa bersatu kembali gitu. Tapi ya kita nggak tahu gitu, namanya juga ilmu magis atau mungkin fenomena Leak itu seperti apa gitu. Mungkin kalian yang warga Bali asli bisa langsung klarifikasi, kita diskusi bareng ya di kolom komentar. Nah, kemudian mengapa kok sampai sekarang masih eksis ya ilmu si hitam ini tentang si Leak? Karena sebenarnya sebelum si Empu Baradat yang menyuruh Empu Baulah untuk mengambil buku isi sihir semuanya itu dari si calon arang atau si Dayu Datu itu tadi, itu udah dipelajari sama muridnya sebelum bukunya diambil. Jadi ya sampai sekarang sebenarnya masih juga dipelajari, sehingga masih eksis. Kemudian pertanyaannya, mengapa kok bisa ya terkenalnya Leak itu selalu identik dengan Bali? Jadi kalau menurut sumber yang aku baca, beberapa artikel mengatakan bahwa ternyata si murid-muridnya ini yang dulu mempelajari ilmu hitam tentang ilmu Leak itu kaburnya ke Bali. Ya mungkin dia mau refreshing, atau mungkin dia cari bule, atau mungkin cari jodoh. Kita nggak pernah tahu ya, tapi mungkin kalian, teman-teman dari warga Bali, mungkin tahu kisah tentang mengapa kemudian sangat identik banget dengan Bali itu kenapa, kan mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, kemudian si murid-murid ini kan udah sampai nih di Bali gitu kan. Dia nggak tinggal diam gitu. Dia kemudian menulis ilmu-ilmu yang dia dapatkan, yang kemudian dia ingat-ingat. Nulisnya itu kayak di daun gitu loh. Daun namanya tuh daun lontar, dan memang ada beberapa jenis. Kalau misalnya di sumber yang aku baca, di sini dalam bentuk ada 4 kitab, yaitu lontar cambra berak, lontar sampian emas, lontar tanting emas, dan lontar jung biru. Jadi ya muridnya ini kayak semacam bagaimana caranya untuk bisa membuat buku, bagaimana tetap bisa mengabadikan ilmu-ilmu sihir yang dia pernah pelajari di calon arang. Nah, ini ada informasi yang sangat penting banget ingin aku ceritakan ke kalian. Jadi ternyata bahwa ilmu Leak atau ilmu hitam yang ada di Bali ini hanya berfungsi di Pulau Bali aja. Jadi aman lah kalau misalnya kalian mungkin ada masalah sama orang Bali, kemudian tiba-tiba kalian kabur ke Jawa gitu. Tapi jangan bikin aneh-aneh ya. Mungkin kalau misalnya bisa dikatakan ini soal kepercayaan gitu loh. Karena mungkin orang Bali udah sangat mengilhami bahwa wah ada Leak nih, ada ini nih gitu kan. Sama juga kalau misalnya kalian di sekitar kalian ada mitos tertentu kalian percaya, ya akhirnya kalian juga nggak mau melakukan kan. Nah itu. Nah, ternyata ilmu Leak itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah kalau misalnya kelas itu kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ilmu Leak juga iya, ada yang ilmu kelas coro gitu yang paling rendah, kemudian ada yang kelas menengah, kemudian ada yang kelas atas. Nah ternyata tingkatan-tingkatan ini berbeda gitu loh. Apa sih kemampuannya kalau misalkan udah mempelajari di ilmu Leak yang paling dasar misalnya. Nah, kalau yang paling dasar itu sendiri itu kalau di sini informasinya itu bisa merubah menjadi hewan-hewan tertentu, misalnya kayak jadi kambing, anjing, monyet, katak, beruang, panda, kucing, semut, dan lain-lain lah ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah mempelajari ilmu Leak yang menengah, kok kalian? Maksudnya kalau misalnya ilmu tingkatan yang menengah ini itu sudah bisa yang versi advance gitu lah, kayak udah bisa terbang, yaitu menjadi burung Garuda. Mungkin kalau misalnya tingkatan yang paling atas kira-kira apa ya? Nah, kalau informasinya di sini
tingkatan yang paling atas ini menjadi wujud seorang badai. Nah, badai ini apa sih? Mungkin seorang atau sebuah ya. Nah, badai itu ternyata berupa menara pengusungan jenazah bertingkat 21 atau tumpang selikur dalam bahasa Bali, dan seluruh tubuh menara tersebut berisi api yang menjalar-jalar, apa saja yang kena itu bisa hangus menjadi abu. Ya itu tadi bener, kalau misalnya kita belajar, kalau misalnya dari SD, SMP, SMA, ya pasti tingkatannya pasti semakin canggih gitu kan. Nah itu jadi leak itu ada tingkatan-tingkatannya. Apa sih yang dilakukan ketika mempelajari ilmu leak? Ya, tapi ini jangan dilakukan oleh kalian ya, karena agak serem juga kalau misalnya kalian lakuin. Oke. Nah, di sini aku akan bacain nih ya, tapi nggak usah dicatat, oke? Nggak usah dicatat pokoknya. Nah, ketika seseorang menjadi leak, mereka tuh memiliki tujuan, yaitu untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya untuk membuat ramuan sihir supaya kayak langgeng gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan ujian nasional, kan pasti orang tua bilang, kamu ujian nasional besok, kamu harus belajar dulu kayak gitu. Jadi leak ini tuh mencari ramuan sihir dengan mencari organ-organ tubuh manusia. Isinya apa sih? Ya jantung, hati-hati kalian itu, dan kemudian lain-lainnya. Nah, selain itu juga leak dikatakan dapat terbang mencari wanita hamil untuk kemudian menghisap darah bayi yang masih di kandungan. Makanya nggak hanya di Bali aja sih, di Jawa pun mungkin kalian, atau mungkin di Kalimantan dan Sulawesi, kalau orang hamil tuh banyak pantangannya kan, nggak boleh main keluar malam lah, nggak boleh di sini lah, nggak boleh di situ lah. Mungkin ada semacam-macam leak-leak yang lain di daerah kalian bisa komen ya di bawah ya. Jadi sebenarnya tuh kayak nggak mustahil gitu loh. Kenapa kok bisa terkenal? Kalau misalnya pertama kali kamu ya mungkin melihat Pulau Bali itu kan penuh dengan apa ya, kayak adat istiadat dan kemudian kayak wisata budaya gitu. Banyak sekali kayak simbol-simbol, patung-patung, banyak sekali juga kayak ornamen-ornamen yang unik banget gitu loh, yang terpasang bahkan ketika kalian landing di Bandara Ngurah Rai gitu kan, di Gusti Ngurah Rai, kalian akan melihat beberapa tempelan-tempelan ornamen atau patung-patung yang sungguh-sungguh sangat eksotis dan bagus gitu kan ya. Nah, dan di sini leak itu sendiri juga diabadikan melalui simbol-simbol tersebut. Nah, kalau menurut data yang aku dapetin ini ya, itu ada 3 yang paling terkenal. 2 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki. Menurut kepercayaan orang Bali, topeng leak dengan gigi yang tajam dan lidah yang panjang juga kadang-kadang digunakan sebagai hiasan rumah. Maka kalau misalnya lihat, ya nggak kaget sih. Karena mungkin kalau misalnya kita pasang di rumah kita gitu, yang notabene bukan orang Bali, kayak kaget. Kok nyeremin gitu, kok kayaknya nggak pantas dipasang di sini gitu. Tapi kalau misalnya lihat di Bali, karena semuanya kayak masang gitu ya, semuanya kayak menjadikan itu hiasan, ya jadi normal-normal aja. Nah, sayangnya itu kalau misalnya berbicara soal leak kepada masyarakat Bali atau mungkin masyarakat yang tahu tentang leak itu sendiri, selalu didefinisikan sebagai sebuah ilmu hitam yang sifatnya merusak, kemudian kayak jahat gitu kan. Padahal kalau misalnya kita berbicara soal ilmu, sekarang kayak kembali lagi gitu loh, kembali lagi ke bagaimana cara kita melihatnya. Kayak misalnya kita menggunakan pisau gitu kan ya, pisau itu kan bisa aja untuk membunuh orang, ya kan, bisa untuk menikam orang. Tapi kan kalau misalnya kita butuh sesuatu untuk memotong buah atau mungkin memotong daging, itu kan juga bisa gitu. Jadi sebenarnya ini semacam kayak ilmu yang akhirnya disalahgunakan kepada orang-orang tertentu. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir ya. Namanya Jariset ya kan, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, itulah kisah tentang si leak Bali ya. Mungkin kalau ada yang udah lebih tahu kan, lebih paham, kan bisa ceritalah di kolom komentar ya. Karena sebenarnya ketika aku coba untuk riset, mungkin dulur-dulur KB lebih paham gitu. Mungkin dari Bali, mungkin yang memang udah tahu, bahkan mungkin peneliti-peneliti tentang leak, atau kalian yang pernah baca ilustrasi atau mungkin artikel-artikel tentang leak, wah nggak gini tuh, wah nggak gitu kan, bisa mungkin diskusi bareng gitu ya gitu. Karena banyak banget informasinya, banyak banget teori-teorinya yang mungkin nggak semuanya aku bahas di sini. Kalau misalnya aku bahas mungkin bisa sampai subuh, aku nggak kelar-kelar bikin risetnya, aku take videonya gitu. Terima kasih buat kalian semua yang udah bener-bener mau dengerin dan mau setia nonton video aku. Yowis, dulur-dulurku, sampai jumpa di video aku selanjutnya.